Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini kami hadir kembali. Saya Daryani, kemudian ada Bu Santi Wiranti, kemudian ada Pak Heru Prasetyo. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari sekolah kita, dari SMP Negeri 3 Langsani. Kami ada tugas Pak di dalam guru penggerak ini, yaitu pada modul, kami sudah sampai ke modul 3 Pak. Itu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kami ingin wawancara Bapak, ini ada beberapa pertanyaan dari kami mengenai modul kali ini. Pertanyaan pertama kami Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, ada nggak ini beberapa ada cerita nggak atau masalah atau kasus yang pernah Bapak hadapi yang kasus itu menjadi dilema bagi Bapak dalam mengambil keputusannya? Mungkin bisa Bapak ceritakan Pak? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik ya. Jadi selama ini memang ada beberapa yang sudah pernah kita selesaikan. Contohnya begini, misalnya ada anak siswa punya kasus baru beberapa minggu yang lalu. Dari segi persyaratannya ini sudah bisa dikeluarkan karena dari SOP standar operasional prosedur kesiswaan ada beberapa pelanggaran sudah cukup memenuhi untuk dikeluarkan sebagai siswa SMP Negeri 3 Langsa. Wali kelasnya, guru BP-nya sudah kita komunikasikan, tapi ini orang tua ini terus datang buat pendekatan ya, dengan berbagai cara ya kan, karena beliau mengaku ini anak pertama sebagai apa gitu. Jadi terakhir kita buat ini ya, kita diskusikan dengan orang tuanya. Bagi saya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah di sini, saya tidak bisa untuk kemudian menahan siswa itu untuk terus belajar di sini, ya. Karena memang persyaratannya sudah ada. Tapi karena memang dia minta maaf sekali karena sudah kelas 3 ya anaknya, jadi kita itu terbawa juga kita sensitivitas perasaan orang tuanya, mamanya udah nangis-nangis ya kan, ayahnya juga datang, jadi itu pun mereka tidak masak. Terakhir saya cek lagi portofolio anaknya, di kelas 2 sudah ada buat perjanjian dengan wali kelas, di kelas 3 ada perjanjian, cuma tekennya tidak ada teken orang tua, tidak pernah teken saya tidak tahu kalau kemudian itu sampai serius ya. Nah, ini kan contoh kasus. Masih ada selang misalnya dia belum pernah diskor, dan ternyata ada guru BP kita yang lupa diskor. Itu aturan kita di tahapan sebelum kita keluarkan, dia diskor minimal 3 hari atau 1 minggu. Terakhir pilihan itulah yang menjadi sangat dilematis bagi saya, dan itu setelah untuk saya skor dia 1 minggu. Jadi wali kelasnya bisa memaklumi juga karena saya keluarkan. Ini kan dilematis karena saya tidak mau, saya maunya guru tetap yang utama karena guru yang mengajar kelas. Kemudian orang tuanya juga terakomodir, dia tidak dikeluarkan. Nah, jadi solusi tengah ujung solusinya begitu. Ini mungkin kasus dilema yang pernah kita alami. Anaknya bisa kita selamatkan, guru perasaannya bisa kita jaga, orang tuanya bisa kita akomodir. Jadi itu jawaban dari cerita yang pernah kasus kita. Berarti itu salah satu kasus yang pernah Bapak hadapi Pak ya, yang berkaitan dengan dilema.
Ya, sebenarnya pendekatannya berbagai hal ya dalam mengambil keputusan. Dan kalau saya itu lebih kecenderungan ke peraturan. Ya, kenapa? Karena memang ini misalnya peraturan ini sudah dibagikan, ya, SOP ini. Jadi dia masuk kemari kelas 1, teken siswanya, teken orang tuanya. Jadi mereka baca itu. Dia kalau melakukan kesalahan sekali, misalnya dipanggil orang tua, cukup dengan gurunya. Kedua kali, kadang dengan BP atau dengan guru yang bermasalah atau dengan wali kelas. Ketiga kali, misalnya dengan pihak-pihak yang bermasalah. Sampai terakhir dengan saya. Dan tahapan itu yang dengan saya yang belum. Jadi pendekatan aturan itu menjadi sangat sakral ya bagi saya, karena itu ada kesepakatan yang tertulis yang sudah ditandatangani bersama, ya, dan itu menjadi acuan, ya, menjadi pedoman. Kalau ini kemudian berlaku bagi semuanya. Jadi pendekatan aturan itu menjadi sangat penting, ya, karena ini menjadi kesepakatan bersama antara siswa dan sekolah. Aturan, ya. Baik Pak, melanjutkan dari kasus yang sama tadi, kita kebenaran mengelola kesejahteraan, ketiga keadilan mengelola kasih sayang, dan yang keempat jangka panjang pembangunan APBD. Nah, dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan di kasus mengenai tiga Bapak ceritakan tadi, Bapak kira-kira menerapkan paradigma yang mana ya? Iya, tentu kalau ini kan azas paradigma keadilan. Ya. Jadi rasa keadilan itu baru bisa kita dapatkan kalau kita punya prinsip, punya pegangannya, ya. Jadi SOP itu, ya, SOP tata tertib kesiswaan. Kalau perasaan sudah pasti ya, sebagai orang tua kita juga punya anak. Kalau anak kita dikeluarkan sudah kelas 3, tinggal beberapa bulan ke depan, pasti siapapun kecewa gitu ya. Kita memahami, sampai saya sampaikan juga, nanti kalau dipaksakan di sini anaknya tidak lulus bagaimana? Ya, kan rugi juga di umur ke depan. Tapi memang mau berubah total alasannya karena memang ingin dapat ijazah di sini, karena sudah sekolah di sini. Ya. Jadi perasaan-perasaan itu menjadi pertimbangan kita juga. Tapi prinsip yang belum penting itu keadilan. Kalau keadilan itu, kalau yang sebelumnya pernah kita keluarkan, setelah kita skor ke depannya, kalau dia ada bermasalah tanpa panggil orang tua, karena langsung dikeluarkan. Jadi dan ini sudah pernah kita lakukan juga siswa yang lainnya sebelum di siswa yang ini, ya, siswa yang B ini dengan si A sudah pernah kita lakukan gitu. Jadi tidak ada pemanggilan kembali, dan itu orang bisa memahami kalau tadi pendekatannya aturan. Yang kedua prinsip keadilan, kalau si ini boleh dikeluarkan, si ini kok tidak, ya. Kalau si B ini karena memang jatah karena ada lupa di BP-nya, jadi jatah skornya belum. Anak-anak kan begitu dia ada skor, ini kan sudah jadi move ya, jadi dia ada perasaan lain di rumah 1 minggu nggak sekolah seperti apa, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ya pelajaran penting lah bagi dia. Jadi ini merasa kalau dengan pendekatan seperti ini, aturan ini menjadi prinsip keadilannya jauh lebih adil lah. Jadi mau siapapun kalau aturan ini ditegakkan, saya kira begitu. Jadi berikutnya Bapak menerapkan paradigma keadilan dengan rasa sayang. Ya. Baik Pak, selanjutnya ini dari saya, biasanya nih dalam Bapak mengambil keputusan dalam setiap masalah, itu Bapak mengambil keputusannya itu ngambil sendiri atau melibatkan pihak-pihak lain, misalnya unsur-unsur dari sekolah? Nah, ini kan ada mekanisme ya, alur menyelesaikan masalah. Misalnya kalau siswa bermasalah di mata pelajaran bahasa Inggris misalnya ya,
mau disampaikan, nanti saya yang kasih tahu. Jadi cukup dengan Bu Mabel itu. Atau kalau kasusnya misalnya sudah naik, sudah 2 kali, misalnya membuli orang lain, ya kan? Itu melibatkan korban, kemudian orang tua pelaku, ada konselor kita, ada wali kelas, kemudian ada kesiswaan. Kadang selesai sampai kesiswaan sudah selesai. Tapi kalau kemudian butuh pressure lagi, butuh pendampingan lagi, atau warning, ya baru kemudian saya masuk untuk mendampingi pressure, kemudian ya, bukan jangan kira-kira begitu. Jadi sesuai tahapan kasus dan sesuai tahapan mekanisme dia sudah berapa kali, baru kemudian saya masuk untuk intervensinya. Bisa jadi melibatkan 2 orang, bisa jadi 3, bisa jadi 4, jadi sesuai level kasusnya. Jadi bisa jadi sampai nanti komite ya melibatkan stakeholder kalau kemudian sudah kasusnya sudah bisa. Alhamdulillah belum pernah ya ada kasus yang besar. Jadi itu kira-kira kita melibatkan semua pihak. Berarti ada tahapannya dulu, jadi dan semua pihak itu nggak apa-apa ambil keputusan sendirian, ada tahapan-tahapannya. Jadi ketika Bapak sudah melibatkan beberapa pihak dalam penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan, ada nggak Pak timbul salah satu dampak yang baru negatif atau masalah yang baru ketika Bapak sudah mengambil keputusan? Tidak ada, ya. Alhamdulillah tidak ada. Misalnya kita pernah mengeluarkan siswa setelah dia tahapan ketiga, setelah skor, kemudian dia bawa masalah lagi, ya. Dan dengan prinsip ada bukti, ada tahapan-tahapannya, portofolionya kita baca, kita ikuti semua, sudah selesai, tahapannya sudah keluarkan, kita kasih, kita arahkan bahwa kita minta maaf, kita belum sanggup, sekolah kita, guru saya belum sanggup untuk membina anak ibu. Mungkin ada guru lain, ada sekolah lain yang sanggup membina, ya kan? Yang sanggup. Jadi itu merasa mereka lebih nyaman dan kita fasilitasi. Misalnya dia mau kemana, kita telepon ke sekolah lain. Dan ini saya sampaikan begini, saya beri motivasi dan semangat bagi orang tuanya. Bukan berarti anak pindah sekolah itu dia bermasalah, ya. Ini biar semangatnya orang tuanya muncul. Malah ke depan karena dia sudah beda lingkungannya, dia akan berproses, akan beradaptasi, dan dia akan menjadi orang yang lebih berhasil di tempat yang baru. Ya, jadi anak-anak yang seperti inilah yang kemudian kalau bagus kita jaga, kita perhatikan, mereka yang akan lebih berhasil. Dan mereka sangat apresiasi bagi sekolah, bagi saya, ya, karena mereka tidak merasakan dikucilkan dengan kita keluar dari itu. Jadi itu ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi tidak terjustis seolah-olah karena anak bermasalah dia jadi malu, jadi tidak. Saya sampaikan bahwa memang tantangannya seperti itu. Dimanapun sekolah sama, ya kan? Jadi dimanapun lingkungannya mungkin dia sudah ada teman-teman yang kadang-kadang sudah tidak cocok dengan dalam pertemanan kita. Kadang kita ada yang kita geser kelas, ya kan begitu tahapannya. Kemudian dia dapat komunitas yang lain. Memang ini sudah tidak mungkin, harus cari guru dan sekolah yang lain. Kira begitu, misalnya ya. Pak Heru, Pak, selanjutnya Pak ada dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus. Saya ingin tahu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau pada saat jadi sebuah kasus Bapak menyelesaikan tempat dan saat itu juga. Bagaimana prosedur yang Bapak terapkan? Ya. Ini kan prosedur kita kan sudah baku ya. Jadi kalau untuk jadwal sudah dibuat betul tidak.
misalnya ada jadwal rutin setiap Senin saya menyelesaikan masalah tidak. Nah, bagaimana kalau nanti ada anak bermasalah di hari Selasa atau di hari Sabtu? Ya. Tapi yang ada adalah agendanya kalau sudah ketiga kali, nah, itu kasusnya itu sudah di kepala sekolah. Atau walaupun baru sekali, tapi ini serius dan ini berdampak, itu langsung dengan kepala sekolah. Jadi kita lihat kasusnya dan setiap ada laporan dari guru atau dari siswa lain atau kadang dari orang tua yang telepon, kita langsung melayani dan menyelesaikan menangani, langsung memfasilitasi. Misalnya ini anak saya kelas apa kemarin itu, jadi merasa anaknya dibully tapi sudah selesai, tapi dia maunya anaknya tidak ada dalam grup WA sesama anaknya, karena dia pernah lihat HP anaknya ada grup yang bahasanya tidak bagus, sering dibully, maki-maki misalnya. Itu langsung saya respon dan saya sampaikan ke guru semuanya, dan ya guru bisa lebih serius ya, bisa lebih perhatian lebih terkait hal-hal seperti itu kan pembelajaran ya. Jadi kadang di kelas lain belum tahu yang seperti ini, langsung kita tanya di PRU. Ya. Begitu juga ada masalah itu langsung nggak ada masalah hari ini kita selesaikan besok. Kalau ada orang tuanya kita selesaikan hari ini dan besok tindakannya apa lagi. Karena besok sudah lagi kita pikirkan ya. Ini kali itu. Berarti pada intinya tergantung tingkatan kasus itu seperti apa dan urgensinya seperti apa. Ini mungkin yang terakhir ini Pak dari kami. Dari semua hal yang sudah Bapak ceritakan tadi, sebagai kepala sekolah dalam menangani kasus, pengalaman apa yang mungkin bisa Bapak ceritakan kepada kami, bisa jadi pelajaran bagi kami dalam Pak pengalaman Bapak lah gitu ya. Yang pertama sekali adalah komunikasi. Komunikasi itu poin yang paling penting dalam berbagai hal. Jadi kalau kita mampu membangun komunikasi, ini juga seni ya. Apalagi pemimpin membangun komunikasi ini itu seni juga. Dalam menyuruh itu seni, dalam melarang itu seni. Jadi semua punya seni tersendiri ya. Kalau kemudian kita mampu bangun komunikasi dengan baik, insya Allah itu semua tidak macet. Jadi salurannya itu lancar karena komunikasinya lancar. Tapi kalau komunikasinya macet, itu sumber masalah sebenarnya komunikasi. Jadi itu dulu yang paling penting, pembelajaran pertama. Dan yang kedua, jangan satu persoalan hari ini itu disimpan ke besok. Jadi memang harus langsung diselesaikan, direspon, walaupun ada butuh waktu untuk menyelesaikan. Walaupun tidak selesai hari ini, tapi kita harus responsif. Ya, caranya apa? Ya, kita harus mengakomodir dulu. Misalnya berbagai kepentingan, berbagai pihak, misalnya anak dan sebagainya. Kita akomodir dulu. Jadi bagi kita di mata kita sama dulu. Nanti akan muncul keadilan bagi kita. Jadi kita analisis nanti fakta-fakta, saksi-saksi, ya kan. Kemudian informasi-informasi lain kita gali, kita pakai prinsip analisa SWOT lah kan. Jadi kita akan dapatkan solusinya. Solusinya juga demikian. Kita tawarkan sama yang bersangkutan. Jadi merasa bahwa ini dari dia, walaupun sebenarnya dari kita, ya kan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, saya kira kita juga jangan sia-siakan untuk mendelegasikan pendelegasian tugas. Pendelegasian tugas ini adalah bentuk kepercayaan kita. Jadi kalau ini urusannya apa misalnya, ini urusannya siswa bermasalah di kelas 3A misalnya, BP-nya A, kita kasih kebebasan dia. Ya, kita delegasikan ini atas nama kepala sekolah itu ya menyelesaikan ini. Jadi ini menjadi motivasi bagi teman-temannya merasa awal ini ada pendelegasian tugas gitu. Jadi sehingga tidak menjadi
beban, itu tugas sebagai saya kira demikian ya, semoga ini bersemangat dan bermanfaat bagi TGP ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan yang tadi Pak kan, kami dapat mengambil kesimpulan di sini berarti dalam setiap persoalan itu harus diselesaikan pada saat itu juga ya Pak ya. Kemudian dalam melarang itu ini yang sangat menarik bagi saya dalam melakukan sesuatu Assalamualaikum Bu Daryani. Waalaikumsalam. Gimana nih, Bu Santi apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu mau juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Apa bisa saya bantu ini? Begini Bu, kebetulan ini kan ada pelatihan di rumah ya. Dalam pelatihan itu ada kegiatan mengenai persoalan atau pembahasan dalam pengambilan keputusan berbasis menilai pendidikan sebagai seorang pendidik. Jadi saya ingin tanya-tanya sedikit nih sama Ibu Daryani. Boleh silakan. Ya, jadi selama ini Ibu pernah nggak Ibu mengalami dan mengambil keputusan mengalami dilematika ataupun juga mengalami masalah rujukan moral dalam pengambilan keputusan? Ya, pasti sebagai pemimpin gitu ya, terutama tugas saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pasti akan ada beberapa kejadian atau kasus itu yang membuat saya menjadi dilema nih, harus mengambil keputusan bagaimana. Pasti ada itu. Jadi bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi apakah masalah itu mengalami dilematika atau mengalami rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan itu, kalau saya mengidentifikasi persoalan itu, yang pertama, jika persoalan yang saya hadapi itu biasanya sering kejadian itu ada dua sisi ya, Santia, maksudnya ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Jadi jika dari satu sisi itu salah dan satu lagi itu benar, maka saya mengidentifikasi bahwa itu, ini berdasarkan ilmu yang saya punya ya Bu Santia, jadi itu saya mengidentifikasi bahwa itu adalah, saya anggap itu rujukan moral. Nah, tetapi jika yang kasus yang sedang saya hadapi itu terkadang kedua-dua sisinya itu benar. Misalnya ada dua orang guru, kalau saya kan karena kurikulum berhadapannya dengan guru ya yang lebih banyaknya. Jadi jika guru A dan guru B itu dua-dua benar, nah itu saya anggap itu bahwa itu dilema etika. Nah, itu yang saya pahami misalnya. Oke, jadi Ibu mengidentifikasinya dari kasus tersebut. Jika itu benar salah, maka itu dikasuskan dalam rujukan moral. Tapi ketika dua-dua benar tetapi saling bertentangan, maka itu dikatakan dilema etika. Iya, itu yang saya pahami. Jadi kalau untuk kasus dilema etika itu sendiri, dalam pengambilan keputusan itu, kita kan yang berdasarkan yang kami sudah pelajari ada 3 prinsip yang digunakan di situ ya, yaitu pengambilan keputusan berbasis hasil andil, kemudian pengambilan keputusan berbasis peraturan, dan yang ketiga pengambilan keputusan berbasis rasa kasihan. Iya kan? Jadi selama ini yang paling Ibu hadapi dalam kasus-kasus itu, pengambilan keputusan mana yang paling Ibu lebih efektif? Gitu ya. Gimana ya Bu Santi? Kadang-kadang kasusnya beda-beda ya. Ada dari yang 3 yang Bu Santi sebutkan tadi, memang saya tidak terlalu terfokus dengan satu prinsip. Ya prinsip ya tadi Bu Santi ya, tidak terlalu fokus pada satu prinsip. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih sering, mungkin ke prinsip yang ke peraturan. Jadi saya kan berpegang pada apa peraturan di sekolah ini, peraturan ataupun kesepakatan yang sudah disepakati oleh bersama guru di sini, apa kesepakatannya, itu yang saya pegang. Karena kalau menurut pertimbangan saya, jika saya tidak berpegang pada peraturan itu, maka jika si A saya perlakukan seperti ini, maka si B nanti, loh kenapa si A seperti itu, kenapa pada saya tidak, gitu ya. Jadi kalau sudah dengan peraturan, saya kan tinggal bilang aja, loh Bu, kenapa begitu keputusannya? Tapi kita kan udah ada kesepakatannya, udah ada peraturannya, tinggal ikutkan itu. Namun terkadang Bu Santi, tadi saya yang terakhir sama Bu Santi prinsipnya tadi belas kasihan. Nah, terkadang juga ya kita dari sesama rekan, jadi nanti ada rekan-rekan sejawat kita, terkadang juga muncul juga sih dari hal itu, maksudnya yang nggak selalu ke peraturan, jadi muncul juga nanti prinsip belas kasihan, kadang-kadang ke situ juga sih, tapi lebih sering ke peraturan. Jadi prinsip yang sering itu dari berdasarkan satu peraturan
ya, benar. supaya mengambil ketegasan gitu Iya. ya. Kemudian di samping itu juga berbasis Ya, terkadang terkadang. teman-teman sendiri. Iya, betul. Baik Ibu, kemudian dalam pengambilan keputusan itu sendiri biasanya Ibu ada nggak melibatkan orang lain atau Ibu sendiri gitu dalam mengambil keputusan? Kalau dalam mengambil keputusan, nanti biasanya ya tadi kan saya terikat dengan aturan ya. Nah, selain itu juga terkadang ada yang keputusan saya itu memang tidak saya ambil sendiri. Saya kan masih punya atasan gitu, ya. Jadi kalau ada yang memang sangat dilema yang tidak mungkin saya ambil keputusan, sebenarnya membuat saya bingung betul-betul dilema yang sangat berat seperti itu, saya biasanya meminta masukan atau saran dari kepala sekolah. Nah, selain itu juga terkadang jika memang masih bisa diselesaikan, saya juga mencoba sebelum naik ke kepala sekolah itu, saya mencoba memanggil kedua belah pihak misalnya ya. Jadi kita ajak diskusi, kita ajak komunikasi, kemudian kita kembalikan ke mereka. Menurut mereka kita minta pendapat dari kedua belah pihak ini, mana yang menurut mereka yang nyaman atau menurut mereka solusi dari mereka dulu. Nah, gitu. Nah, tapi kalau jika dari mereka tidak ada solusi, baru saya naik ke kepala sekolah. Jadi saya biasanya tidak menyelesaikan sendiri sih. Orang yang di dalam permasalahan ini yang menjadi fokus permasalahan ini, mereka yang saya panggil ajak diskusi. Jika tidak ada juga, baru saya meminta bantuan atau masukan dari kepala sekolah. Jadi dalam menyelesaikan Orang yang bermasalah ini terkadang mungkin kurang puas ya dari hasil keputusan itu, karena mereka kan ekspektasinya atau mereka menginginkan hasilnya seperti ini, seperti yang mereka mau, tetapi dari keputusan yang kita ambil mungkin kita kan pasti ngambilnya nggak mungkin mengutamakan si A atau mengutamakan si B, pasti kita kan mengambil jalan tengahnya nih, yang mana win-win solusinya lah, yang mana yang terbaik, akhirnya kita ambil di tengah-tengah. Nah, maka kejadian ini terkadang ya tidak memuaskan gitu ya. Kalau efek sampingnya sih nggak ada, mungkin keputusan itu ya kurang puas dari satu belah pihak, mungkin saya rasa seperti itu. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan memang tidak pernah ada dampak yang terlalu signifikan. Insya Allah selama ini tidak ada. Dan kemudian dalam mengambil keputusan dengan keputusan yang memuaskan. Iya. Dan berarti karena Ibu ini sudah berdasarkan pengambil keputusan berdasarkan aturan, maka setidaknya memang hasilnya harus sesuai. Iya. Baik, Ibu, kemudian mungkin saya ingin bertanya sedikit, Ibu kan selama ini Ibu dari ini sudah sering ya dalam pengambilan keputusan. Mungkin Ibu bisa memberikan saran atau apa, bagaimana sih trik-triknya itu dalam pengambilan keputusan yang baik itu seperti apa? Ini pengalaman saya saja ya Bu Santi ya, mungkin bisa dipakai tapi dicoba diterapkan, tapi saya tidak bisa juga nih memastikan bahwa itu bukan solusi yang baik, mungkin saja pembelajaran saja. Nah, selama ini yang saya utamakan itu yang pertama adalah komunikasi Bu Santi ya. Nah, jadi kita harus komunikasi, tidak bisa jika ada satu permasalahan langsung tanpa mendengarkan dulu dari berbagai pihak, langsung kita dengar dari satu pihak saja langsung ambil keputusan, itu saya rasa tidak bisa. Kita harus mendengarkan dari berbagai pihak, kemudian harus kita diskusikan dulu juga dengan orang tersebut. Penting intinya itu komunikasi dulu, itu yang terpenting. Nah, kemudian yang kedua, kita sebenarnya ya seperti yang saya sebutkan tadi, kan ada prinsip-prinsipnya. Nah, kita harus memahami dulu ini kemana arah, apa tujuan kita dari pengambilan keputusan ini, yang mau kita capai apa. Nah, kita harus paham dulu tujuannya. Setelah kita tahu permasalahannya, tujuannya kita ingin yang bagaimana, kita harus paham dulu yang mau kita capai apa dari penyelesaian kasus ini. Nah, dari situ kalau kita sudah paham itu, kita akan bisa itu. Kemudian nggak bisa sendiri juga Bu Santi dalam mengambil keputusan itu. Kalau kita sendiri mengambil keputusan, terkadang seperti tadi kan ada yang Bu Santi tanyakan tadi, ada yang kasih sayang, belas kasihan ya. Nah, seharusnya kita kan kalau kita sendiri nih, mungkin terkadang ini teman kita, nah, mungkin kita akan lebih mengutamakan belas kasihan ya kan, kalau kita mengambil keputusan pribadi gitu sendiri. Maka saya dalam mengambil keputusan itu mungkin saran saya lebih baik kita mengajak orang lain
sehingga kita bisa dapat masukan dari orang lain, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak di atas kepentingan pribadinya gitu ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu memang betul-betul keputusan yang bisa memang menimbulkan suatu keadilan gitu ya. Iya, kepentingan lebih mementingkan kepentingan orang banyak, tidak mementingkan kepentingan saya rasa itu. Baik, jadi misalkan pengalaman juga yang jadi untuk misalnya untuk mendapatkan hasil keputusan yang baik, tapi yang pertama Iya, betul. terima kasih antara semua belah Iya. Kemudian harus paham arah tujuannya ini. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga harus ada kerjasama dengan segala pihak. Jadi ketika pengambilan keputusan, setelah keputusannya juga mewakili lah pihak yang lebih banyak ya. Oke, kemudian untuk jadwal sendiri apa mungkin ada yang bukan maksudnya untuk dalam pengambilan keputusan ini jadwal tertentu begitu Untuk menyelesaikan kasus gitu ya, tidak ada Bu Santi, saya nggak buat waktu khusus karena menurut saya jika memang ada permasalahan atau kasus seperti itu, dia pada saat itu sebisa mungkin diselesaikan. Walaupun mungkin terkadang ya dalam satu hari ini ada kasus sudah selesaikan, mungkin tidak langsung rampung, kita masih butuh sambungannya atau lanjutan keesokan harinya. Tetapi jika ada permasalahan, saya akan langsung menyelesaikannya, tidak ada menschedulkan setiap hari ini penyelesaian kasus, tidak, karena kasus kan nggak muncul kasus seperti itu ya. Mudah-mudahan ini untuk kedepannya jika saya nanti telah menjadi seorang pemimpin bisa segera saya menjadi bahan pembelajaran.